1 kamera rolling action. Oke. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Inso di konten Malming Shot episode terbaru di 2021. Ketemu dengan gua, host paling kece di Inso, in the house, in my home, because I belum punya studio toh, jadi kita bermain di rumah saja. Kali ini gua ini gitar ya, supaya ada backgroundnya dikit tidak terlalu polos ya. Jadi gua menggunakan gitar ini sebagai background sementara konten gua. Jadi ketemu lagi dengan gua di Inso di konten Malming Shot episode yang keberapa mungkin ya. Kalau gak salah kemarin udah sampai ke episode 4 ya. Berarti sekarang episode yang ke-5. Jadi gua di sini kembali menyapa Anda semua, menyapa para YouTuber, para subscriber gua yang tidak seberapa. Dan gua menyapa Anda para Deadwood yang Anda masih menganggur sampai detik ini. Selamat, Anda masih menjadi Deadwood. Saya dong udah bekerja. Oke, kita copot dulu maskernya. Turunkan dulu maskernya. Ya, kita copot dulu maskernya. Berhubung ini masih dalam masa pandemi ya. Masih PSBB berjilid-jilid yang tidak ada ujungnya, hanya berganti nama karena data COVID terus menaik ya. Kalau data sih emang menaik ya, data mah sekarang. Data COVID gua telah mengecek di Google, di data Kementerian Kesehatan ya, data pasien COVID ya. Pasien COVID sekarang, kalau gak salah sekarang telah mencapai 1 juta suspek ya. Mencapai 1 juta lebih menginfeksi Indonesia selama berapa bulan berarti ya, dari bulan Maret kalau nggak salah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, berarti udah 11 bulan kita masih berkutat dan berkutil di masalah Covidiot ini ya, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ya, tadinya gua berharap sih di tahun 2021 ini COVID udah gak ada ya. Wishnya sih begitu, kebanyakan orang wishnya atau harapan mereka di tahun 2020 kemarin yaitu COVID ini gak ada sih. Di 2021 udah menghilang, itu kan udah jauh lah. Ngapain sih COVID, dikit-dikit COVID, lama-lama semua jadi COVID, lama-lama COVID lu ya. Berharap di 2021 ada harapan baru yaitu vaksin ya. Sebenarnya di Indonesia juga sudah mendatangkan vaksin, sudah lebih dari produksi Sinovac, dan Bio Farma juga sudah memproduksi dan sudah mulai disuntikan ke beberapa orang, termasuk Pak D. Jokowi pun sudah divaksin, dan beberapa tokoh artis influencer yang sudah ikut mengkampanyekan vaksinasi seperti Raffi Ahmad dan Ariel Noah. Ini ya, Ariel Noah, karena gua adalah sahabat Noah. Inilah bajunya, adalah baju Noah. Karena gua suka Boril. Sebenarnya gua lebih suka Peter Pan ya,
Kalau dari lagu-lagu gue lebih suka lagu-lagu pas zaman masih Peter Pan ya, karena lagu pas masih Peter Pan itu zaman gue SD ya. Lagu-lagunya enak dan mudah diingat, mudah digenjrengkan, juga di cover juga mudah, kunci-kuncinya. Sementara lagu Noah yang sekarang menurut gue terlalu rumit dari segi lirik ataupun chordnya, mungkin terlalu rumit. Jadi menurut gue lebih enak lagu yang masih bernama Peter Pan ya. Apapun namanya, mau Peter Pan atau Noah, yang penting vokalisnya tetap Boril, bukan Boin. Kalau Boin itu gua. Yang penting vokalisnya tetap Boril, si ganteng berkarisma. Oke, kita tinggalkan saja masalah Ariel kan. Gua kembali ke masalah Covidiot ini. Bagaimana kita menyelesaikan masalah Covid ini di 2021? Bagaimana pendapat gua tentang Covid? Covid ya. Bagaimana solusi dong? Solusi apa yang menurut gua yang paling efektif untuk menangani masalah Covid ini adalah, kalau gua jadi presiden, if I jadi presiden menggantikan Jokowi, apabila saya jadi presiden, bukan di Indonesia ya, jadi presiden di sebuah negara yang sedang terjadi wabah seperti ini, apa yang harus Anda lakukan, saudaraku? Ya simple gua. Kalau ingin Covid hilang, ya udah hilangin aja, anggap aja tidak ada. Data-data buang saja, data-data hapuskan, data-data jangan ada tes-tesan wawadukan gitu kan. Kembali normal saja, kembali belanja, nggak pakai masker, nggak pakai jarak-jarak. Dan emang realitanya masih seperti itu sekarang ya. Gue tadi gue habis ke Bandung gitu kan, pulang kerja gue jalan-jalan melewati jalan. Emang sih jalan Asia Afrika alun-alun ditutup, tapi tetap aja di luarnya kan masih banyak orang yang berlulu lalang. Meskipun banyak satpol PP, tapi tetap aja banyak yang tidak takut. Malam minggu masih berkeliaran. Apalagi sekarang malam minggu guys. Malam minggu malamnya para jomblo. Jonas. Gua tadi barusan gua ke tadi barusan gua habis belanja guys. Gua belanja, ini adalah salah satu produk belanjaan gua. Ini adalah headphone yang serbaguna, yang canggih tentunya, harganya 200.000. Wis, rada awisnya. Karena ini bagus. Jadi headphone ini multifungsi, jadi Bluetooth bisa, kabel biasa juga bisa. Harganya 200 lebih lah. Gua belinya di mana nih? Gua belinya di Mr. DIY. Mr. DIY yang murah-murah harganya, banyak-banyak barangnya ya. Buat kalian yang ingin belanja produk-produk murah, gue saranin kalian pergi ke Mr. DIY. Mr. DIY ya. DIY yang gak salah. Jadi itu sebuah tempat belanja, kok bisa dibilang tempat belanja yang wadidaw, yang super murah. Dari segala macam barang ada. Jadi seperti Borma lagi lah, barang-barang elektronik apapun ada lah, kecuali makanan mungkin ya. Jadi gua sekarang kalau gua belanja barang, gua juga tadi gua beli gelas kopi ya, karena gua sedang di 2021 ini gua sedang mempersiapkan untuk grand launching The Blackpink Coffee, kedai idaman gua yang sampai sekarang belum gua menemukan tempat yang cocok. Jadi gua sekarang mengumpulkan dana saja dan masih mengumpulkan toolsnya. Nah, ini adalah salah satu gelasnya, cangkirnya. Inilah gelas yang gua beli dari Mr. DIY. Murah-murah harganya. Harganya murah sekali, gelas ini cuma 3.500. Kalau di Borma ini gua lihat, wah ini di atas 9.000 lah ini gelas kayak begini. Ini murah banget gitu. 3.000 perak kalian bisa dapatkan gelas ini.
Mana ada di Borma gelas kayak begini 3.000. Atau di tempat lain ya pasti mahal tuh ya. Jadi buat kalian semua para subscriber gua, para pendengar gua dimanapun, whatever way you do, dimanapun anda berada, untuk beli barang-barang murah, elektronik, peralatan masak, peralatan apapun ya, pokoknya Mr. DIY. Meskipun gua gak di endorse ya, tapi gua mempromosikan karena ini adalah sebuah brand ataupun toko yang sangat bagus, karena gua suka dengan barang-barang yang murah. Yang murah, bagus, pokoknya pasti gua ada di situ. Gue juga beli kacamata. Ini dia kacamata gaya, murah sekali. Ya, ini buat di jalan ya, karena gua suka kekebutan. Wow. Ini buat melindungi mata dari debu-debu jalanan dan debu-debu kehidupan. Melindungi mata dari serangga yang suka masuk jeder itu kan, sok menyebabkan keperempuan. Setelah memakai kacamata ini, gua berkendara pasti aman. Oke. Bahas apa lagi ya? Oh ini, gua cuma ingin curhat sesuatu ya guys. Gua cuma ingin bilang, sebenarnya hari tadi adalah Sabtu, hari ini adalah harinya gua gajian. Gua sangat happy ya waktu itu. Hari ini gua harusnya happy gitu kan, tapi dibalik kehappyan gua ternyata ada yang membuat mood gua drop turun, yaitu senior kampret. Senior kampret ya. Di tempat kerja gua ada senior rese ya, yang sukanya mata-matahin gua. Emang maksudnya bagus ya, ngomongan gitu kan, tapi ya caranya itu loh bikin gua sesek gitu. Jadi gua dipindahkan gitu kan lainnya, asalnya gua kerja di memegang mesin ya di pekerjaan gua. For your information, bahwa gua adalah operator mesin robotic welding di PT Berdikari Engineering di bagian link SC. Itulah bagian gua. Waktu itu gua pegang itu udah 2 minggu, dan sekarang gua dipindahkan kembali. Baru 2 minggu, gua cuma tahan 2 minggu di shift, sekarang dipindahkan lagi ke daily gara-gara omongan senior kampret ya, yang sirik mungkin sama gua. Sama ketampanan dan style gua. Jadi mereka mungkin gak suka tentang sama pribadi gue yang apa adanya, yang stylish, modis, dan juga ramah, suka mengajak ngobrol. Kadang-kadang gitu ya, penyakit orang itu ada aja gitu kan, orang dengki dimanapun ada. Mau di tempat gue kerja sebelumnya, sekarang di tempat baru ada juga gue menemukan orang yang sama persis karakternya. Jadi seperti senior kampret yang suka mematahan gitu kan, tapi manena dablek sarua gitu kan, tidak memberi contoh yang bagus, menjatuhkan gua, ngomong-ngomong yang tidak betul sama atasan, sehingga gua dipindahkan lain dan dipindahkan kembali ke daily dan dipindah bagian. Jadi gua asalnya operator, sekarang gua dipindahkan ke bagian bungkusan ranginang alias masih masukin bar. Jadi ya ceritanya seperti itulah. Jadi atasan itu, foreman itu mendengar laporan dari bawahan bahwa gua kerjanya tidak betul, gua suka meninggalkan area dan gua suka menghilang di parugu. Padahal aing mah ngadengnya tanya KWC gitu nya, lain kemana-mana, lain ngudud, lain main game, aing teh ngompol modal gitu kan KWC teh. Kadang-kadang kalau orang dengki mah alasan apapun dicari lah buat nyingkirin gua gitu kan. Kalau orang gak suka sama gua ya, dengerin ya, orang dengki adalah orang yang sangat-sangat bangsat. Orang yang ingin menjatuhkan atau menyingkirkan seseorang karena dia tidak suka, karena dia sirik mungkin ya. Orang dengki adalah orang yang sangat berpenyakit hatinya. Jadi gue saranin buat kalian para subscriber gue yang cerdas, yang smart people, jangan sampai hati anda dikotori dengan sifat dengki.
Karena sifat iri dengki memakan sifat kebaikan Anda. Amalan Anda akan habis. Menurut hadis juga seperti api yang membakar kayu bakar, memakan, melahap kayu bakar. Jadi amalan Anda itu akan habis. Itu kan amal soleh Anda, amalan apapun, amal kebaikan Anda akan habis gara-gara sifat dengki di dalam hati Anda. Jadi buat para subscriber gua, penonton cerdas gua, please kalian jangan dengki ya sama orang, jangan iri. Jadi iri itu adalah sifat ingin menjatuhkan seseorang, perasaan tidak senang kepada seseorang dan berusaha ingin menjatuhkan orang tersebut. Wow, gila banget ya. Menjatuhkan ataupun sampai menyingkirkan orang tersebut dan supaya berpindah nikmatnya kepadanya. Itulah definisi iri dengki yang gua tahu dari guru agama gua. Jadi intinya seperti itulah. Di tempat kerja gue sebelumnya, di tempat kerja gue sekarang juga pasti gue menemukan orang-orang seperti itu. Pasti aya wae lah orang-orang dengki mah nya. Nesok caper gitu kan, hayang kapake tapi ngajatuhkeun batur, muragkeun batur hayang kapake tapi ngajorokeun batur, nyurungkeun batur, ya aya wae. Jadi manehna yang tampil gitu, yang kapake kudunuan, sen yang dipandang alus, sen segala dicabak, nguruskeun anak buah, nguruskeun budak ngora, ngurusin budak anyar. Tapi sakalina ieu nyuksrukeun aing gitu kan, aing digeser. Aduh. Geus meunah-meunah kerja digeser. Gara-gara laporan si kampret ini ya. Ya, tapi gua mungkin ada benarnya juga ya. Gue ambil sedikit saja poinnya, bahwa di tempat kerja gue jangan terlalu banyak ngobrol mungkin ya. Padahal aing ngobrol juga kalau lagi kerja nih ya. Perlu kalian tahu bahwa gue jadi ya, gue bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa bangga, dengan penuh keyakinan dan totalitas, karena itu adalah sebuah budaya yang gue pegang dari dulu. Di tempat kerja lama juga gue bekerja sangat totalitas sekali, sampai disuruh apapun gue siap gitu kan. Mau main fisik sampai dihajar berapapun, berapa jam, lemburan berapa jam, atau gue beberatan juga gue kuat. Mau di shift kayak mau kerja 12 jam, mau pulang jam 3 subuh juga gue kuat. Cuma yang bikin gue gak kuat itu kadang-kadang masalah hati ya. Jadi kalau udah nyerang secara fisik mungkin rasa lelahnya cuma 1 hari ya, besoknya udah cenghar lagi lah, dibangun ditidurin gitu kan. Coba ini menyerang mental ini loh ya. Pokoknya gue kalau udah keserang mental ya udah gue langsung down aja gitu kan, lama gitu buat sembuhnya. Udah hati gue udah keserang gitu kan, gara-gara nyinyiran orang ataupun ya nyinyiran orang gitu kan, terus orang-orang dengki yang sama gue. Jadi gue membuat semangat kerja gue turun sebenarnya gue termasuk orang yang peace, love, dan gawa. Gue tidak suka mencari masalah sama orang, tapi terkadang orang yang suka mencari masalah sama gue. Padahal gue gak ngapa-ngapain, gue gak pernah nyinyirin hidup dia, gue gak pernah ngomenin dia, gak pernah ngurusin dia, dan gue gak pernah ngapa-ngapain dia. Tapi gak tau kenapa tuh orang ada aja yang sirik sama gue. Ya namanya juga hidup ya, ada pro, ada kontra, ada baik, ada buruk, ada jahat, ada yin dan yang. Pokoknya hidup itu pasti berdampingan ya. Sebaik apapun kita, tidak mungkin semua orang bisa menyukai kita. Bahkan sekelas Nabi pun, orang yang paling sempurna, ada aja orang yang dengki, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya. Sifat dengki itu merusak kebaikan, memakan sifat kebaikan seperti api yang melahap kayu bakar. Jadi buat kalian saya mengingatkan, jagalah hati kalian, jagalah hati, jangan kau nodai dengan sifat dengki. Hiduplah seperti biasa, enjoy, bermanfaat, menebar senyum, menebar manfaat, menebar kebaikan, dan jadilah orang atau operator yang jangan sampai menjatuhkan orang yang ingin tampil tapi menjatuhkan orang lain, janganlah. Atau membunuh karakter seseorang, ngadu domba,
ngomong teparugu kadunungan, ulalah. Kalian bekerja biasa saja, bekerja dengan totalitas, kejujuran, pokoknya tunjukkan saja kinerja kalian yang terbaik, dan jangan pedulikan nyinyiran atau orang yang dengki atau gak suka sama lu ya. Pokoknya buat kalian yang baru bekerja di pabrik atau di perusahaan, gua saranin buat kalian, buat yang karyawan baru, kalian jaga image, tetap waspada, jangan sampai anda terbawa oleh senior-seniornya. Bawa suasana ketika bekerja ada yang mengajak ngobrol, lebih baik kalian menghindar saja. Ngomong apa, saya lagi kerja gitu kan, nanti saja ngobrolnya, mungkin begitu.